Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan, dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur yang akan saya analisa. Yang pertama Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Era, ke-6 Tebik, dan ke-7 Tower. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini IHSG ditutup terkoreksi tipis 0,2% ke harga 5.995. Sempat di zona hijau di sesi awal, tapi kemudian tertekan dan terus turun dan tutup di zona merah. Kalau dilihat transaksi masih sama seperti kemarin ya, masih di area 9 triliun, hari ini di 9,3 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy di 135 miliar. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali tertekan ya, biasalah. Karena memang market lagi kurang bagus dan susah untuk naik tinggi. Kalau biasanya 2 candle sudah hijau, candle ketiga potensi merah, kalaupun hijau paling terbatas. Seperti hari ini sempat rebound, sempat menyentuh level tertingginya di 6033, tapi kemudian tertekan dan tutup turun. Hampir menutup gap ya. Apakah gap ketutup? Belum, sedikit lagi, dan juga masih ada gap di 5946. Jadi minggu depan ya kemungkinan IHSG masih bergerak di area supportnya 5940-an, resistennya terdekatnya sekarang ada di 6040. Itu resisten terdekat. Kalau 6040 ini di breakout ya ke resisten kuncinya di 6100, dan kalau mampu breakout ya cukup bagus untuk IHSG bisa lanjut menguji trendline downtrendnya ini ya. Ini potensi bagus juga, tapi kalau dilihat market seperti ini ya agak susah. Apalagi ada fenomena yang biasanya ya sell in May and go away. Jadi masuk lagi di bulan, biasanya di bulan Agustus atau September ya. Tapi tahun lalu sell in May and go away itu nggak berlaku ya, malah di bulan Mei tahun lalu IHSG naik-naiknya. Tapi apakah sekarang bisa kejadian seperti tahun lalu, atau di bulan Mei IHSG kembali terjadi koreksi? Dan ya kalau saya melihat kalau koreksi dalam, IHSG kemungkinan besar sampai 5722 ke sini aja kemungkinan ya. Kalau ditarik downside-nya ya 4-5% cukup dalam juga ya. Ya bisa kalau saya lihat. Kalau terjadi sell in May go away ya. Tapi kalau enggak ya siap-siap IHSG kemungkinan di bulan Mei bisa menguji. Kalau ditarik upside-nya tinggi juga ya, 5% ya, mungkin sampai sini aja ya. Ke 6200 kemungkinan bisa untuk IHSG. Jadi seperti itu untuk IHSG pandangan saya untuk bulan Mei ya. Semoga nggak terjadi dan IHSG di bulan Mei bisa naik dan rebound. Kalaupun harus koreksi ya nggak usah sampai dalam 5700, paling ke 5800 sampai 5880 sudah cukup ya. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Excel yang hari ini ditutup di harga 2090 sama harga penutupan pada hari kemarin. Pada hari kemarin Excel naik 1,95%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy ya, cukup signifikan juga nilainya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel mencoba untuk naik. Semoga minggu depan di hari Senin atau Selasa Excel bisa tutup minimal di 2120, itu cukup bagus. Jadi ya perlu naik sekitar 1-2% ya. Kalau bisa tutup di atas resistennya ini, Excel akan aman. Kalau dilihat dari indikator MACD mulai membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas nih, bar chart di atasnya terbentuk, volume meningkat. Ini volume meningkat. Jadi ya ada peluang Excel minggu
depan rebound, dan semoga minggu depan Excel bisa bertahan ya di atas 2120. Kalau bisa bertahan cukup bagus, arah selanjutnya Excel ke 2240. Dan kalau dilihat ya semoga 2000 ini menjadi bottom Excel di 2021. Kalau ditarik nih ke bawah ya harusnya memang kuncinya 2120 ini. Kalau di breakout ya Excel mematahkan pola Bollinger Wedge-nya atau pola downtrend-nya ini dan bisa berbalik arah dan bisa bullish, tapi kuncinya memang 2240 ini. Kalau sudah di atas ini Excel potensi sangat menarik kalau confirm breakout ya. Tapi kalau tetap cuman breakout sampai 2180 ini ya kemungkinan Excel akan bergerak di range harga supportnya 2120. Ini akan menjadi support dan resistennya ini ada di 2240. Jadi seperti itu untuk Excel. Masih coba berjuang. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah tetap hold aja, apalagi yang beli di daerah 2000. Kalau beli di daerah 2000 sampai 2010, kalau Excel hari Senin tutup di bawah 2080, mending profit taking aja dulu. Amankan profit, nanti beli lagi di bawah, karena ya bisa dikatakan 2080 itu support minor. Kalau dijebol ya Excel akan ke bawah lagi ya. Jadi 2080 kuncinya, yang penting Excel bertahan di 2080 cukup aman ya, ada potensi breakout 2120. Tapi kalau tutup di bawah 2080 ya arahnya ke 2010 sampai 2000 lagi. Ya semoga hari Senin atau minggu depan Excel bisa breakout dari trendline Bollinger Wedge-nya ini, karena indikatornya juga mulai menarik dan juga terlihat ini Excel mulai diakumulasi dan asing juga mulai net buy yang cukup signifikan ya. Jadi ya semoga lah minggu depan sepertinya ada peluang untuk rebound atau melanjutkan kenaikan ke 2120. Seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada ISAT yang hari ini ditutup naik tipis 0,38% ke harga 6.575. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, ISAT sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT bergerak pelan-pelan, tapi potensi arah ISAT bisa ke 7.000 lagi. Karena hari ini ISAT akhirnya mampu tutup di harga penutupannya hari kemarin. Hari kemarin ISAT mampu breakout, hari ini tutup dan lebih tinggi. Jadi potensinya ISAT minggu depan juga rebound. Terdekat menguji 7.000 ya. Tapi kalau ISAT koreksi ya arahnya ke 6.155. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga tanggung ya, karena di pertengahan range sideways-nya kalau Bapak Ibu cut loss di bawah itu sekitar 7,08% dan target profit hampir sama ya. Jadi ini harga pertengahan. Atau Bapak Ibu bisa cut loss saja dulu, misalnya ISAT breakdown dari 6.380, cut loss saja dulu, nanti buyback di bawah, karena ya kalau ISAT turun dari 6.400 potensi besar ISAT ke 6.155. Jadi ya bisa dipasang seperti ini aja. Kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe stacker ya siap cut loss, bisa seperti ini, cut loss saja dulu di 6.385, nanti beli lagi di bawah, atau di 6.375. Biasanya kelipatan 25 poin ya kalau di harga atas 6.000. Jadi seperti itu aja. Kalaupun nggak mau cut loss ya bisa tahan aja dulu, hold sampai bawah. Sepertinya ya ISAT akan tetap mempertahankan support sideways-nya di 6.150. Jadi seperti itu untuk ISAT. Indikator MACD tapi masih membentuk dead cross, garis biru masih mengarah ke bawah tapi mulai melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume meningkat 2 hari ya, dan 2 hari juga Excel breakout MA20. Jadi potensi minggu depan seperti Excel, ISAT akan rebound seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga.
Ada Telkom yang hari ini ditutup di harga 3.200 sama harga penutupan pada hari kemarin. Pada hari kemarin Telkom naik 1,91%. Kalau dilihat transaksi asing, Telkom masih terus dijual asing dan minggu ini terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat Telkom didistribusi oleh kaget ya, nih 426.000 yang nampung tipis-tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom mantul dari supportnya EMA 200, support dinamik di 3140 dan kemarin rebound, hari ini membuat candle hammer terbalik lagi. Apakah bisa rebound? Masih bisa, karena memang karakter Telkom seperti itu ya, sering membuat candle hammer terbalik tapi besoknya hijau lagi, karena Telkom ini kan dari bawah ke atas, jadi ya masih ada peluang rebound. Tapi kalau ternyata Telkom melanjutkan penurunan atau melanjutkan koreksi, ya akan uji lagi support dinamik EMA 200 garis merah ini di 3140. Harga sekarang ya cukup lumayan murah, tapi idealnya memang kalau kita mau investasi beli Telkom ini, kalau mengikuti strategi Warren Buffett yang harus minimal satu indikatornya itu margin of safety-nya harus 30% atau MOS-nya ya. Kalau harga wajar Telkom ada di 4.000, jadi kalau dibuat MOS-nya 30%, jadi ya belinya harusnya di area di harga 2.800, karena 30% jadi harus dikurangin 1.200 dari 4.200, jadi area idealnya memang 3.800. Jadi dari harga sekarang ke harga itu ada 400 poin ya, masih bisa turun sekitaran 13%. Jadi itu cukup ideal. Tapi kalaupun mau dicicil dari harga sekarang juga nggak masalah buat Bapak Ibu yang simpan sampai akhir tahun. Potensi masih bisa ke atas. Telkom masih bisa profit ya, minimal di 20% mungkin dapat. Nih kalau ke 3.600 saja dari harga sekarang sudah berapa nih? Nih 15%. Apalagi balik ke harga wajarnya di 4.000, 26%. Kalau skenario-nya Telkom turun dulu sampai 2.800 atau 3.000 aja, nih kalau ditarik dari 3.000 sudah 31% ya. Jadi yang penting strateginya bagaimana Bapak Ibu mengatur portofolio untuk saham Telkom ya, misalnya mulai nyicil, kalaupun nggak mau ketinggalan kereta ya bisa cicil di 3.200. Nanti kalau skenario-nya Telkom ke 3.000 bisa tambah lagi di 3.000. Bisa seperti itu ya, tergantung masing-masing lah. Kalau untuk trading sekarang, apakah bisa spekulasi buy? Ini resistennya ada di 3.300, sekitar 3%. Kalau ke bawah sekitar 2,74%. Ya bisa juga seperti ini. Atau Bapak Ibu lihat besok hari Senin, kalau Telkom turun dulu bisa dapat di bawah harga 3.200, itu cukup bagus, lebih menarik. Karena kalau misalnya Telkom berbalik arah, potensi profitnya lebih besar dan cut loss-nya lebih tipis. Kalaupun Bapak Ibu mau cut loss, kalaupun nggak mau cut loss, ya pakai investasi aja. Cuman itu nggak disarankan trading ya, karena akan membuang waktu. Tapi kalau yang sabar ya nggak masalah, ya pasti aja ada profit. Untuk Telkom harga 3.200 saja kalau disimpan sampai 3-6 bulan ke depan juga potensi masih bisa profit ya. Minimal 3.500 sampai 3.600 itu bisa untuk Telkom. Seperti itu aja untuk Telkom. Telkom masih bergerak downtrend, tapi bagusnya Telkom dipertahankan EMA 200. Apakah Telkom akan skenario-nya seperti ini? Ini Telkom turun ya, ini dia turun, mantul dari EMA 200, dia mungkin minggu depan uji 3.300, gagal, dan bisa seperti ini. Pola dead cat bond, dan perlu hati-hati kalau pola dead cat bond jebol EMA 200-nya di 3.140 ya, bisa sampai terdekat 3.000 ya, 3.000 dan bisa ke 2.800. Jadi seperti ini skenario-nya. Atau kalau tetap bertahan di EMA 200-nya
bisa aja pola zigzag atau konsolidasi Telkom di range harga supportnya 3140, resistennya 3300. Jadi seperti itu, silahkan Bapak Ibu sesuaikan bagaimana strateginya kalau mau beli Telkom ya. Seperti saya tadi bilang sudah seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup terkoreksi 1,17% ke harga 84. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Friend sepertinya juga membentuk pola dead cat bond. Ini dia turun, terus sempat mantul, menguji 87, gagal, breakout, dan koreksi lagi. Jadi kemungkinan juga Friend akan ke bawah dulu kalau di hari Senin nggak langsung rebound. Kalau hari Senin langsung rebound menuju 87, potensi bagus. Tapi kalau hari Senin Telkom tetap tutup di bawah 84, apalagi sampai jebol EMA 200 di 82, arah Friend akan ke 78. Jadi harga sekarang apakah bisa spekulasi buy? Ini harga tanggung ya. Kalau saya lihat cut loss mepet 80 kemungkinan akan mantul. Kalau cut loss di bawah lebih dalam. Bagusnya Friend ini kalau Bapak Ibu mau ya, tunggu Friend rebound. Kalau hari Senin ya, hari Senin Friend tutup di atas 87 ya, kalau mau spekulasi buy bisa cut loss saja. Kalau Friend breakdown dari 87 berarti itu bisa dikatakan false breakout. Tapi kalau mampu confirm breakout, Friend akan mengarah terdekat ke 96 lagi sampai 99 untuk Friend. Jadi Friend ini masih dalam kondisi kritikal juga ya. Jadi perlu konfirmasi hari Senin. Kalau hari Senin mampu kembali ke atas 87 cukup bagus. Tapi kalau dilihat dari indikator MACD yang mengarah ke bawah tapi nggak terlalu tajam ya, ada potensi Friend melanjutkan penurunan. Ya bisa ada pantulan juga di area 82. Teman, ini area tanggung. Kalau mau beli Friend ini, mending belinya buy on breakout seperti saya tadi bilang, atau tunggu aja di area 79 atau 80 ini. Cut loss kalau turun dari 77, atau bisa cut loss di 75 atau 76. Jadi seperti itu. Volume terlihat hari ini meningkat ya. Saat kemarin koreksi ya hari Senin lah. Ini kalau bisa rebound berarti sinyal bagus untuk Friend kalau tutup di 87. Jadi mending harga sekarang Friend wait and see aja dulu, sabar, tunggu, nggak perlu ngejar. Kalau Friend ke atas baru buy on breakout, bisa seperti itu, atau buy on weakness, beli di area bawah ini. Kalau Bapak Ibu mau beli di harga 82 ini juga boleh, cuman harus siap cut loss dalam, disesuaikan aja ya, risk rewardnya nggak masuk. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya boleh-boleh aja, kan belum tentu juga cut loss walaupun risk rewardnya lebih besar risknya ya, cuman harus siap. Jadi kalau nggak sesuai skenario ternyata mengarah ke bawah, Bapak Ibu lebih dalam cut lossnya. Jadi sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, seperti itu untuk Friend. Kita langsung saja ke saham kelima, ada ERA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,4% ke harga 610. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ERA di distribusi, nilainya lebih besar ya, yang warna merah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ERA ini bisa dikatakan membuat base ya, cukup aman karena ERA sudah hampir 2 minggu tetap bertahan di atas supportnya L600. Ini bisa juga dikatakan membuat base, dan kalau breakout 640, potensi ERA akan rally lagi terdekat ke 680, dan arah selanjutnya bisa sampai, kalau dilihat histori sebelumnya, apakah ini all time high-nya? Ya bisa menguji all time high-nya ya kalau dilihat nih. Jadi sangat menarik untuk ERA. Bisa juga ini nanti double bottom nih dan nih ya. Jadi untuk ERA ini apakah bisa spekulasi buy? Agak dalam ya cut loss-nya. Kalau harga sekarang, kalau Bapak Ibu mau ya cut loss saja. Kalau turun dari 575 ya bisa cut loss di 565, atau ya nunggu di bawah. Tapi kalau nunggu di bawah kemungkinan ketinggalan kereta. Kenapa saya bilang ketinggalan kereta? Kalau dilihat dari pandangan lain, ERA bisa juga dikatakan ini membuat penan
Jadi tinggal momentumnya memang ini bisa juga dibilang Faten flag ya. Jadi kalau hari Senin era mampu breakout 640, potensi besar era ke 680 dan mematahkan kalau sesuai teori kenaikannya ini sama dengan tiangnya nih. Jadi bisa sampai 750 arah era. Jadi seperti itu untuk era, sesuaikan aja kalau Bapak Ibu mau coba beli. Dan juga terlihat era saat koreksi juga volumenya nggak terlalu signifikan. Jadi ya memang bisa dikatakan ini koreksi wajar karena sudah naik juga era dari 600 sampai 630 ya, naik 3%. Juga mungkin ada yang profit taking ya, masih normal. Dan juga idealnya memang beli era ini di area 575. Sekarang harga tanggung tapi potensi profitnya juga ada ya kalau era rebound atau breakout pola patternnya ini ya, Venannya ini ya. Jadi seperti itu untuk era. Indikator MACD juga masih bagus, masih mengarah ke atas walaupun melandai. Ini melandai karena memang era ini 2 minggu sideways ya. Ini bisa ke atas garis birunya kalau era hari Senin breakout atau hari Selasa mengarah ke 680. Jadi seperti itu untuk era. Yang sudah punya ya tetap hold aja, yang sudah beli yang penting sabar. Kalaupun era harus turun dulu ke 574, harusnya juga 575 ini akan dipertahankan oleh era. Seperti itu untuk era. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini ditutup naik 1,82% ke harga 2.790. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik akhirnya membuat all time high-nya lagi di 2.850 dan juga Tebik sudah breakout all time high sebelumnya atau resisten sebelumnya di 2700. Jadi cukup aman untuk Tebik. Semoga ini konfirmasi. Kalau ditarik arah selanjutnya pakai Fibo ya bisa ke 3165 ya. Ini arah selanjutnya untuk Tebik. Jadi upside-nya masih bisa 15%. Ya cukup besar tapi perlu hati-hati kalau ternyata Tebik false breakout ya kembali ke supportnya 2450 sampai 2460 menguji EMA 20-nya. Tapi kalau dilihat dari EMA 20 yang sudah cross ke atas EMA 60 ini potensi bagus, apalagi ini kemiringannya sudah hampir 45 derajat ya, bisa dikatakan Tebik strong uptrend dan juga volume meningkat ya. Potensi masih bisa Tebik sampai 3150 yang punya dari daerah bawah, apalagi beli di 2450, apalagi beli yang di daerah 2200, hold aja terus. Kalau beli yang di 2450 ini bisa profit taking kalau misalnya Tebik hari Senin atau Selasa kembali breakdown 2700. Profit taking aja dulu, amankan profit yang ada atau pasang trade stop ya, disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk Tebik ya. Potensi masih bisa ke atas tapi tetap selalu waspada ya, karena bisa aja Tebik false breakout dulu, dia turun dulu ke bawah nih baru ke atas, bisa seperti itu juga ya, atau zigzag dulu dia konsolidasi di area bawah ini lagi nih. Konsolidasi di sini bisa juga, atau konsolidasinya di range sempit sekitaran 2900 sampai 2700, bisa seperti ini juga konsolidasinya. Ya disesuaikan dengan strategi masing-masing aja. Jadi seperti itu untuk Tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Tower yang hari ini ditutup naik 0,8% ke harga 1140. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower memang diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower ini ketinggalan menurut saya. Padahal fundamentalnya juga cukup bagus, malah duluan Tebik naik. Jadi potensi Tower harusnya nyusul. Jadi minggu depan Tower ini potensi mengarah ke resistennya 1170 sampai 1180 ini. Kalau confirm breakout, potensi besar juga Tower akan mengikuti Tebik. Tower akan mengarah atau menguji all time high-nya juga di 1300. Jadi ya cukup menarik juga untuk Tower. Yang penting kalau Bapak Ibu yang sudah punya hold aja, yang beli dari daerah atas, yang belum cut loss siap-siap. Tower
potensi besar minggu depan ke atas. Semoga mampu breakout 1170. Kalau gagal breakout ya tower ke bawah dulu. Bawahnya sampai bawah benar. Kemungkinan enggak. Kemungkinan tower kalaupun gagal breakout 1180 akan mempertahankan EMA 60-nya ini ya. Jadi kemungkinan tower juga koreksinya nggak sampai 1070, paling menguji EMA 60-nya garis hitamnya ini. Jadi seperti itu. Untuk tower, indikator MACD sudah membentuk golden cross dari tanggal 28 April. Bar chart di atas 0 meningkat, volume lumayan. Harusnya minggu depan bisa lanjut menguji 1170. Seperti itu untuk tower. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga akan diulas setiap malam. Juga free konsultasi portofolio dan juga free grup untuk rekomendasi kripto. Kalau tertarik, Bapak Ibu bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.